belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Al. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang juga Bu Al. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Namun ada sedikit unek-unek nih Bu Al. Seperti itu ya, boleh nih. Nah, di pertemuan kita kali ini nanti Bu Ratna bisa menceritakan tuh unek-uneknya. Namun sebelumnya nih, saya ingin bertanya dulu nih, apa yang tujuan Bu Ratna atau yang ingin Bu Ratna harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap pertemuan kita kali ini mendapatkan solusi atas unek-unek yang sedang saya rasakan nih. Oke, baik Bu Ratna. Bu Ratna boleh nih, silahkan mulai bercerita supaya hatinya jadi plong gitu, supaya nanti ke depannya nggak ada unek-unek lagi. Silahkan Bu Ratna. Siap Bu Al. Jadi seperti ini ya Bu Al, ceritanya yang saya rasakan, unek-unek yang saya rasakan nih di lingkungan sekolah saya, khususnya di rekan-rekan guru nih. Nah, kebetulan di sekolah saya kan termasuk guru-gurunya yang lumayan banyak ya Bu Al. Terus sekolahnya juga terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Nah, dengan adanya 2 shift itu dan gurunya banyak juga, jadi kekompakan dan rasa kebersamaannya itu kurang gitu. Setiap ada kegiatan atau ada misalkan setiap ada momen acara misalkan di sekolah tuh kurang kompak dan kurang kebersamaannya, seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya ceritanya. Bu Ratna ini kira-kira jumlah gurunya di sekolah itu berapa banyak ya? Ada 32. Wah, luar biasa, banyak sekali ya. Sampai kelasnya berarti jadi banyak ya? Kelasnya itu ada 24 kelas. Wow, Iya. luar biasa sekali. Oke, baik Bu Ratna. Nah, menurut Bu Ratna nih, apa kira-kira ya penyebabnya dari masalah yang dihadapi oleh Bu Ratna ini? Nah, menurut saya ya penyebabnya mungkin karena ada 2 shift itu ya, jadi guru-guru itu merasa kalau yang sekolah shift pagi mungkin ya guru-gurunya ya bergaulnya sama ya guru-guru yang ngajar pagi juga. Terus ya kalau yang guru-guru ngajar siang berarti ya bergaulnya sama guru-guru yang mengajar siang. Nah, di mana nanti kita ada event atau momen bareng-bareng bersama-sama, nah jadi chemistry-nya tuh kurang gitu. Kekompakan, kebersamaannya tuh ya kurang berasa lah gitu. Baik, jadi seperti itu ya. Nah, dari tujuan yang Ibu Ratna utarakan tadi di awal percakapan kita, nah, apakah nih ada hambatan dalam mencapai tujuan yang Ibu Ratna inginkan? Hambatan pasti ada ya Bu Al. Seiring perjalannya waktu ya pasti menemukan hambatan-hambatan yang terjadi gitu ya. Di antaranya ya mungkin karena karakter guru yang berbeda-beda gitu ya. Ya itu ya sulit gitu yang namanya beda guru, beda karakter, menyamakan persepsi, apalagi ya kita inginnya kompak itu ya tidak mudah lah gitu Bu Al. Baik, betul sekali ya. Kadang memang seperti itu ya. Kadang kita bertemu dengan orang banyak itu memang ya sulit gitu untuk menyatukan pemikiran setiap banyak orang. Nah, oke. Dari permasalahan tersebut nih, karena tujuan awal Bu Ratna ingin dapat memecahkan masalah dari yang dihadapi, apakah ada solusi dalam menanggulangi hambatan yang Bu Ratna utarakan barusan? Nah, kalau untuk solusi saya baru berpikir ya atau berencana gitu.
untuk berkoordinasi dengan pimpinan gitu, dengan kepala sekolah, di mana kan beliau yang pemegang penuh gitu ya manajemen di sekolah, khususnya pada guru-guru gitu. Nah, selanjutnya juga saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lebih senior yang udah lama existing di sekolah tersebut gitu. Gimana caranya kita bisa mengakomodir guru-guru biar bisa kompak dan bisa kebersamaannya bisa lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Baik, luar biasa sekali nih Bu Ratna. Oke, dari yang barusan Bu Ratna sampaikan nih, rencana atau strategi awal nih yang akan Ibu Ratna lakukan nih, dari mana dulu nih? Strategi awal yaitu paling ya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik, ya itu sungguh sangat ide brilian sekali ya. Memang awalnya itu dari pimpinan dulu ya, baru nanti Bu Ratna ajak koordinasi rekan yang lain. Baik nih Bu Ratna, dari rencana yang sudah Ibu Ratna sampaikan nih, ya, kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat atau yang siap membantu dalam nanti prosesnya supaya berjalan dengan baik gitu? Ya, yang saya akan libatkan ya tentunya Bapak Kepala Sekolah, terus guru-guru juga semua, dan juga semua stakeholder yang ada di sekolah gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terlaksana gitu. Baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya apa yang Bu Ratna rencanakan. Oke, Bu Ratna. Kapan nih kira-kira waktunya yang Ibu Ratna inginkan untuk berkoordinasi baik itu dengan pimpinan ataupun dengan rekan-rekan di sekolah Bu Ratna? Rencananya secepatnya Bu Al, karena setiap kita ada momen atau misalnya kegiatan sekolah itu ya pasti ya ujung-ujungnya tuh yang aktif itu lagi gitu. Jadi tidak ada rasa gimana ya gitu kompak dan kebersamaannya tuh gak ada gitu. Jadi saya ingin rencana saya terrealisasi secepatnya, seperti itu. Baik, Bu Ratna, ya mudah-mudahan lancar nanti ya pada prosesnya. Oke, Bu Ratna, tidak terasa nih ya pertemuan kita kali ini nih dari tadi kita ngobrol sudah tidak terasa sudah di penghujung. Kita akan review ya dari apa yang sudah kita lakukan selama proses coaching ini. Bu Ratna, menurut Ibu Ratna nih, apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini, saya mendapatkan solusi ya dari unek-unek yang tadi saya rasakan setelah saya bicarakan, saya utarakan kepada Bu Al, terus saya lebih tercerahkan lagi, dan saya juga kedepannya akan berkomunikasi lebih intens lagi supaya mendapatkan perubahan yang ke arah lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi dari obrolan kita hari ini nih, Bu Ratna bisa mendapatkan gambaran tentang rencana yang akan dilakukan ya. Kemudian Bu Ratna juga tadi merasa lebih cepat plong, alhamdulillah. Iya. Oke, baik Bu Ratna. Saya tunggu nanti kabar baiknya ya. Jangan lupa nanti hubungi saya apabila Bu Ratna membutuhkan sesuatu seperti semangat misalnya. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Apa yang Ibu Ratna rencanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu Ratna atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Bu Al. Oke, Assalamualaikum Bu Ratna. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Al, selamat siang juga. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Namun memang pada hari ini, aduh, hati saya tuh agak sedikit ganjal gitu. Apa yang mengganjal kira-kira nih di hati Bu Al ya tiba-tiba mengganjal di sore hari ini? Iya, kebetulan memang saya tuh saat ini tuh sedang ada masalah gitu. Masalah yang saya hadapi ini pada saat saya menyampaikan materi di kelas itu apa yang saya sampaikan itu kurang bisa diterima dengan baik oleh murid saya. Sehingga memang pada hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Baik, kira-kira Bu Al dalam materi apa tuh anak-anak yang sulit memahami? Nah, kebetulan kemarin itu kita sedang belajar tentang IPA ya, praktik gitu, praktik rangkaian listrik. Nah, aduh, sulit sekali. Jadi memang ada beberapa murid yang tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya sehingga kesana kemari gitu ya kelas jadi luar biasa. Jadi saya tuh aduh lumayan aduh gimana nih gitu ya untuk ngaturnya. Masya Allah sekali ya. Berapa jumlah murid sekarang di kelas Bu Al? Saya mengajar sekitar 60 murid, Wah, Bu Ratna. Masya Allah. 60 orang ya. Betul. Masya Allah termasuk kelas yang padat ya dan pengondisiannya juga mungkin cukup sulit ya Bu Al ya. Betul. Iya, tetap semangat lah. Nah, harapan Bu Al dari pertemuan kita kali ini apa nih? Harapan saya sih dari pertemuan kali ini, tentunya saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi, ya. Saya nanti bisa menerapkan metode pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid saya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ya. Nah, selanjutnya kira-kira tujuan pertemuan kita yang ingin dicapai Bu Al nih dari pertemuan kita kali ini itu apa? Tujuannya yang saya ingin capai di pertemuan kita kali ini, saya bisa menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan juga metode pembelajaran yang tepat agar bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid di kelas saya. Baik, nih tadi Bu Al kan sudah cerita ya bahwasanya di kelas itu kurang kondusif dalam pembelajaran IPA gitu. Salah satunya mungkin dengan banyaknya murid gitu ya. Nah, dari pengamatan Bu Al nih, kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Menurut saya mungkin di kelas itu karena kan tadi ya kelas gemuk gitu ya. Terus saya memang metode pembelajaran yang saya terapkan itu kurang tepat ya, sehingga memang jadi ya tidak maksimal gitu. Seperti itu. Ya. Baik, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Ada, tentu hambatan. Ada ya. Iya, Ya. makanya cukup menguras emosi dan pikiran saya ya. Jadi memang itu yang pertama tadi kan kelas muridnya banyak ya, sehingga memang menjadi hambatan. Jadi saya kadang suka bingung gitu, ini harus gimana ya dengan apalagi ketika murid saya masuk semua. Aduh, itu jadi tantangan terbesar bagi saya, harus muter gimana nih caranya gitu. Ya betul ya, tantangan terbesar ya saat murid kita banyak terus hadir semua, terus saat kita menerapkan pembelajaran ya jadi kurang simak atau seperti apa, itu jadi tantangan untuk kita ya. Semangat ya Bu Al ya. Siap, terima kasih Bu Ratna. Nah, dari hambatan yang barusan Bu Al utarakan nih, kira-kira solusinya tercetus solusi nggak? Apa sih kira-kira solusi dari hambatan yang Bu Al hadapi di kelas? Oke, ada. Sebetulnya saya punya ide gitu ya. Oke, ini mungkin bisa dicoba gitu ya untuk menjadi solusi. Tadinya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, saya akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu, agar memang suasana kelas menjadi kondusif dan mereka pun dapat menerima materi yang saya sampaikan dengan baik.
Wah, Masya Allah sekali ya, idenya sangat bagus sekali. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat berpihak pada muridnya. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Bu Al terapkan di kelas? Rencananya sih saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk dan juga proses ya. Saya akan coba Hmm. itu supaya nanti pada saat prosesnya gitu ya murid-murid saya itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, bagus sekali ya, semangat Bu Al untuk menerapkannya. Nah, sekarang ya, untuk kondisi saat ini nih di kelas Bu Al, ukuran atau tingkat keberhasilan dari, pengembangan kegiatan yang Bu Al sebelum menerapkan rencana ini ya, kira-kira dari 1 sampai 10 berapa nih Bu Al? Oke, Sebelum sebelum saya ya, menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, eh ada di angka 6 ya sepertinya ya. di angka 6 ya. Nah, selanjutnya nanti kalau setelah diterapkan pembelajaran diferensiasi, Bu Al, harapkan berapa nih? 1 sampai 10? Oke, harapannya sih ideal ya sampai 10 gitu, sempurna. Tapi kan saya baru pertama mencoba nih, ya mungkin iya saya di 8 lah gitu keinginannya. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Bu Al. Ya, hal-hal yang harus disiapkan nih dalam pengembangan nanti di kelas itu apa aja Bu Al? Mungkin yang pertama dari RPP dulu ya, rancangan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya akan susun terlebih dahulu nih RPP-nya, yang di dalamnya tentu saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti itu sih. Bagus, bagus sekali ya Bu Al ya. Nah, selanjutnya hal apa saja sih yang udah bisa membantu keberhasilan Bu Al nih saat ini? Hmm, hal yang sudah bisa membantu saya, alhamdulillah sarana prasarana di sekolah saya sudah cukup memadai ya, ada gitu. Misalkan saya ingin menerapkan IT, ada gitu, alhamdulillahnya. Jadi insya Allah bisa mendukung proses pembelajaran yang saya inginkan. Alhamdulillah ya, berarti penunjang sarana prasarannya sudah cukup memadai di sekolah Bu Al ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, selanjutnya nih, adakah dukungan yang diperlukan sama Bu Al untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini di kelas? Oke, baik. Kalau dukungan mungkin ya tadi tentunya sarana prasarana yang memadai, terus juga dukungan dari rekan-rekan ya, karena kan tentunya tanpa dukungan ya memang sulit ya terlaksana seperti hanya tadi yang saya akan buat itu RPP dan tentu saya akan minta masukan dari rekan-rekan saya nih apa yang kurang apa yang mesti ditambahkan gitu supaya nanti pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, Bu Al kira-kira kapan nih akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini di kelasnya? Insya Allah secepatnya. Kebetulan malam ini saya akan membuat ya. Kebetulan kemarin sudah bikin, jadi saya akan melanjutkannya lagi untuk membuatnya. Mudah-mudahan nanti cepat selesai gitu. Masya Allah, semangat terus Bu Al. Nanti kalau misalkan sharing-sharing boleh ya. Bisa nggak? Perlu penambah semangat boleh Cerita sekali. Siap. Lama. Nah, Bu Al, tidak terasa nih kita sudah Ngapain di di mana? penghujung sesi pertemuan kita kali ini. Nah, kita akan mereview Oh, ya untuk bisa pertemuan jawab kali berapa soal? ini. Eh, apa nih yang sudah Bu Al dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Yang sudah saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama hati saya lebih plong karena saya bisa bercerita gitu. Kemudian saya juga bisa menemukan ide gitu ya untuk solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, terima kasih ya Bu Al. Saya tunggu nih kabar gembiranya setelah Bu Al menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Sampai ketemu di pekan depan di pertemuan selanjutnya ya Bu Al. Siap Bu Ratna, nanti akan saya ceritakan semuanya apa yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Al atas waktu dan kesempatannya ya. Sampai ketemu, sehat-sehat. Siap Bu Ratna, terima kasih kembali. Sehat-sehat juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di dalam dada.